Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi barakatihi turfa'u darajat wa bi ma'unatihi ta'ammul khairat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, asbahna ala fitratil Islam وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Jamaah sekalian, Bapak Ibu, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita bertemu kembali dalam ngaji Mukhtasar Minhajul Qasidin kita. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir nanti kita semua bisa mendapatkan manfaat dari ilmu yang kita pelajari dan diberikan karunia rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam adalah kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau yang beriman, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in dan seluruh generasi penerus umat ini sampai akhir masa nanti. Jamaah sekalian dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir kemarin sampai pada halaman 65 ini berkaitan dengan perbedaan kondisi orang dan aktivitas orang sehingga menjadikan wiridnya itu berbeda satu dengan yang lain. Kembali saya singgung, wirid itu artinya datang ya, waroda yaridu itu datang. Ya, sejauh mana orang itu datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa amalan-amalan yang dilakukan setiap hari. Itu namanya wirid. Dan tidak hanya berupa ucapan, tapi juga perbuatan, bahkan ibadah hati yang tidak diucapkan. Itu juga bagian dari wirid. Bahkan di pertemuan sebelumnya, tidur pun bisa menjadi wirid. Jika tidurnya benar ya, jika tidurnya benar. Nah, di sini faslun fil aurat bi ikhtilafil ahwal. Satu pasal di sini disebutkan ada perbedaan wirid jika kondisinya berbeda. Ya. I'lam anna salik li tariqil akhirah la yaslu min sittati ahwal. Ketahuilah bahwa salik, orang yang menuju kepada akhirat itu tidak lepas dari 6 kondisi. Yang pertama, dia seorang abid, lebih dominan ibadah. Kemudian yang kedua, seorang alim, lebih dominan keilmuan. Bukan berarti meninggalkan sama sekali ibadah, enggak. Tapi dominan keilmuan, ya. Kemudian muta'alim, dia dominan belajar, ya. Atau wali, dia dominan sebagai penguasa, ya. Wali ya, hakim. Kemudian yang keempat itu, atau yang kelima, 1, 2, 3, 4. Yang kelima itu sebagai muhtarif. Muhtarif itu orang yang berprofesi, ya, yang bekerja. Ya. Kemudian yang ke-7, yang ke-6, mustaghriqan bi mahabbatillah. Orang yang larut dengan cinta kepada Allah dan sibuk dengan Allah, tidak dengan yang lain. Antara 6 ini ya. Dan masing-masing kemarin sampai di al-abid ini ya. Orang al-abid ini pikirnya karena dia mungkote anil asgal kulliha ila ta'bud, memutuskan hubungan dengan seluruh selain ibadah, itu namanya abid ya. Lebih dominan ibadahnya. Maka fahadha yasta'milu ma dzakarna minal aurat. Nah, jadi wirid-wirid yang kita sebutkan sebelumnya itu sebenarnya lebih cocok kepada mereka yang abid, yang ahli ibadah ini. Ya. Urutannya ya dari mulai pagi bangun tidur sampai tidur lagi itu kan banyak kemarin yang kita pelajari ya, sampai malam dan sampai tidur lagi. Waqad takhtalifu wadhaifuhu
Faqad kanat ahwalul muta'abbidin minas salaf mukhtalifah, tapi di antara sesama abid ahli ibadah itu berbeda juga satu dengan yang lain. Ya, maka wiridnya atau wadhaif itu tugas hariannya dalam berpikir, kemudian beribadah, beramal, itu berbeda satu abid dengan yang lain. Tidak bisa disamakan. Kalau disamakan bisa zalim nanti ya, karena orang kondisinya beda-beda. Maka kemudian di sini minhum man kana yaghlib ala halihi tilawah. Di antara sekian banyak abid itu ada yang dominan lebih kepada membaca, ya, membaca Al-Quran ya. Orang itu suka sangat dengan membaca Al-Quran, sehingga dia bisa misalnya satu hari dia hatam atau bahkan 2 kali hatam kadang ya, karena fokus. Nggak ada kerjaan lain selain makan, sholat, jedanya ya, baca Al-Quran lagi. Ya. Atau salatan. Ya. Karena fihi man yukthiru tasbih. Ada di antara sekian banyak abid itu yang tasbih tok gitu kan. Nah itu bisa jadi menjadi amal unggulannya. Sepanjang hari dia tasbih terus. Ya. Nah, ada juga di antara sebagian mereka itu man yukthirus sholah, banyak sholat tok gitu kan. Sholat sunnah banyak, karena sholat bisa ada yang sholat mutlak namanya, sholat umum ya. Sholat sunnah 2 rakaat ya, tidak terikat dengan apa-apa, ya udah sholat aja ya. Karena dia sangat mencintai sholat, dia sholat tok. Kemudian wa minhum man yukthiru tawaf, ada juga yang dia banyak tawaf tok gitu kan, sepanjang hari ya. Itu mungkote ya. Dia menyibukkan diri dengan satu ibadah atau beberapa ibadah dalam hariannya ya. Sudah itu aja yang dilakukan. Nah, ya. Itu namanya abid. Fa in qila famal aula an yusraf ilahi aktsar awqat fi hadhil awrat min hadhil awrat. Kalau dikatakan mana yang lebih perlu kita alokasikan banyak waktu dari wirid-wirid ini. Nah, kemudian fa'lam anna qira'atul Qur'an fi sholati qa'iman ma'a tadabbur yajma'ul jami'. Membaca Al-Qur'an di dalam salat ya, disertai tadabbur itu bisa menggabungkan semua wirid. Ya, bisa menggabungkan semua wirid. Walakin rubbama asurat al-muwadzabah ala dzalik. Tapi bisa jadi itu sulit untuk bisa dilakukan terus-menerus. Ya. Sulit untuk bisa dilakukan terus-menerus karena butuh waktu ya, tenaga dan seterusnya. Wal afdal, maka yang lebih utama berbeda dengan perbedaan kondisi orang-orang masing-masing ya. Idzan wal afdal yakhtalifu bi ikhtilafi halis syakhs. Wa maksudul aurat, karena tujuan wirid itu bukan banyaknya yang dibaca, tapi sejauh mana dia yang membaca atau yang melaksanakan itu. Tazkiyatul qalbi wa tadhhiruhu. Nah, jadi tujuan wirid itu adalah membersihkan atau mensucikan hati ya, dan membersihkannya. Nah, jika kemudian misalnya membaca sedikit tapi hatinya sudah hadir, dia sudah dapat hatinya nyaman ya, kemudian menikmati rasa dekatnya dengan Allah, sudah tercapai tujuannya gitu. Tercapai tujuannya. Dan orang masing-masing orang itu akan berbeda, titik apa, titik mana yang dia kemudian merasa dekat dengan Allah. Saat titik itu hadir, nikmati. Ya, kadang kita mendapatinya saat membaca Al-Quran. Nah, bisa jadi tiba-tiba kita menangis, bukan karena menangis karena masalah duniawi ya, tapi memang menghayati kandungan Al-Quran. Ya. Nah, kemudian misalnya saat sholat, saat membaca zikir, ya, itu kemudian begitu kita baca terus hadir, hati kita nyaman, ya, kemudian merasa tenang, merasa dekat dengan Allah, nikmati itu. Nah, kalau kondisi itu bisa kita latih dan kemudian setiap misalnya ketemu titik itu kita menikmati itu, nah itu berarti
bisa dipakai untuk kondisi berikutnya. Jika ada masalah misalnya dalam kehidupan, coba cari titik yang tadi itu. Nah, hadir, nikmati, kita berdoa kepada Allah. Ya. Nah, dengan itu mudah-mudahan Allah mengijabah ya. Nah, maka ya itu tujuannya, tujuan wiridnya itu bukan banyaknya ya, sekian banyak yang dibaca, tapi hatinya lalai ya, itu nggak sesuai tujuannya. Itu ya. Kemudian falyanzuril murid ma yarahu asyaddu ta'tsiran ya ini ya. Maka seorang murid ya, orang-orang yang ingin menjalani mendekatkan diri kepada Allah itu murid namanya ya. Apa yang dia lihat yang paling berpengaruh pada dia, yang tadi ya, yang merasa nyaman, merasa menikmati, falyuwadzib, maka itu silahkan diperbanyak. Melakukan itunya, perbuatan itu semakin yang merasa dia nyaman, merasa dia dekat dengan Allah, merasa hadir hatinya, nah itu diulang-ulang ya. Jadi itu akan banyak bermanfaat bagi kehidupan kita dunia sampai akhirat. Fa'idha ahassa bimalal, jika mulai merasa bosan ya, karena manusia itu khuliqa halu'a, diciptakan berkeluh kesah ya, maka bisa pindah. Karena ibadah kan banyak, wirid bisa pindah yang lain. Itulah kenapa dijadikan ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala ini bervariasi. Bervariasi supaya kita saat kita bosan kita bisa pindah sejenak dengan ibadah yang lain. Ada ibadah fisik, ada ibadah hati, ada ibadah harta, ya, ada ibadah banyak. Ya. Itu bisa berpindah, kemudian pindah lagi ke titik yang kemudian hati kita hadir di sana. Kemudian yang kedua, ya, alladzi yantafi'un nas bi'ilmihi fil fatwa. Ada seorang alim ini. Dominan keilmuannya. Orang itu hadir dominan keilmuannya. Yang banyak orang memanfaatkan ilmunya ya, dalam fatwa, dalam mengajar, dalam menulis, atau dalam mengingatkan, atau dalam mendidik ya. Itu wiridnya berbeda dengan seorang abid tadi di atas. Kenapa? Fa innahu yahtaju ilal mutala'ah fil kutub. Dia waktunya orang alim ini dia butuh banyak membaca dulu. Kalau misalnya dipakai sama persis dengan seorang abid, kapan dia waktunya baca? Ya sudah, membacanya itulah diniatkan untuk sebagai wirid. Baca buku ya, memperluas wawasannya, kemudian mengulang-ulang atau menyimpulkan dan seterusnya ya, menganalisa. Itulah wiridnya. Termasuk wat tasnif, menulis, wal ifadah, memberi manfaat kepada orang ya. Nah, maka kemudian fa in istaghraqal awqat fi dzalik fa huwa afdal. Jika dia memaksimalkan waktunya untuk itu, ya itu yang utama. Karena nanti hasil dari dia baca, dia analisa itu akan banyak manfaat bagi orang, bagi dirinya juga. Fa huwa afdal, maka itu lebih baik menggunakan waktunya untuk baca, ya, menulis, menyimpulkan, meringkas ya ilmu yang dia baca. Ma yashtaghilu bihi ba'dal maktubat. Jadi baca atau analisa itulah yang lebih afdal bagi seorang alim setelah dia melaksanakan sholat wajib. Ya. Nah, itu berbeda kondisinya soalnya. Wa inna ma na'ni bil ilmi muqaddam 'ala al-ibadah alladhi yarghabu fil akhirah. Maksudnya adalah ilmu lebih didahulukan daripada ibadah selain yang wajib ya. Itu untuk juga tujuannya akhirat ya. Wa yu'in, itu akan membantu juga ala suluki thoriqiha ya. Untuk membantu jalan ya kekuatan keilmuannya itu. Jadi ilmu ini kan butuh diulang-ulang ya, supaya karena kadang orang itu akan dibuka oleh Allah
pada sebagian orang, tapi tidak dibuka kepada yang lain. Ya, hikmah, hasil kesimpulan bacaan itu kadang dibuka kepada sebagian orang, tidak dibuka kepada yang lain, gitu kan? Maka mudah-mudahan dengan seseorang itu dia suka membaca, suka menganalisa, suka menulis, itu Allah akan beri ilham kepada dia sesuatu yang mungkin bisa jadi lebih bermanfaat bagi banyak orang. Wal aula bil alim aidan an yuqassim awqatah. Seorang alim, seorang ulama itu harusnya lebih baik bagi dia untuk membagi waktunya. Lianna istighraqal awqat fil ilmi la tasbir alaihi nafs. Karena menggunakan atau memfokuskan waktu dalam ilmu itu bisa jadi tidak banyak orang yang sabar ya. Bahkan seorang ulamanya sendiri itu kadang nggak sabar, gitu kan? Karena butuh ya tadi ya khuliqal insanu halu'a. Orang itu suka bosen ya dengan satu keadaan yang monoton. Ya. Sementara baca itu kan monoton ya. Satu aja gitu. Nah, itu biasanya kadang nggak sabar. Atau nulis tok gitu. Atau kemudian menganalisa bosen kadang gitu kan. Nah, karena makanya fayam bagi an yukhas sama ba'da subhi ila tulu bil adkar wal aurat ala madzakarna. Nah, pembagian seorang ilmuwan atau seorang ulama ya itu setelah subuh sampai terbit matahari itu gunakan dengan zikir dan wirid-wirid yang bacaan tadi itu seperti di atas tadi ya. Nah, baru setelah kemudian terbit matahari sampai waktu duha itu dipakai untuk al-ifadah. Ifadah itu memberi manfaat, mengajar ya dan seterusnya. Wa ta'lim. Ifadah wa ta'lim ini sama. Ya, pakai untuk mengajar. Kemudian fa'il lam yakuna indahu man yata'alam, kalau di waktu itu belum ada orang yang belajar kepadanya, maka dipakai waktunya untuk tafkir fil ulum, memikirkan ilmu yang dia pelajari. Ya. Karena kalau ilmu yang kita pelajari, termasuk misalnya ilmu di kampus ya, kemudian tidak diulang-ulang, tidak kemudian dimurajaah kembali, dianalisa kembali, hilang itu lama-lama ilmunya. Apalagi misalnya pekerjaannya nggak ada kaitannya dengan ilmu yang pernah kita pelajari di kampus. Nah, itu akan hilang ilmunya. Gitu ya. Jadi kita kadang belajar tahunan ya, 3 tahun, 4 tahun. Itu kalau nggak didalami lagi, itu menguap itu ya, menguap. Apalagi pekerjaannya tidak ada kaitannya dengan jurusan yang kita pelajari di kampus atau di pesantren dan seterusnya ya, di sekolah ya. Nah, fa inna safa al-qalbi, karena jernihnya hati itu ba'dal faraghi minadz dzikri wa qabla al-ishtighal bi humumid dunya. Jadi jernihnya hati itu memang setelah selesai dari zikir, kan hatinya hadir ya, dan sebelum beraktivitas dengan kegiatan duniawi. Ya. Jadi setelah zikir pagi, dipakai waktunya untuk mengajar, atau kalau belum ada yang belajar, dipakai untuk memikirkan ilmunya, karena kondisinya pikirannya masih fresh. Ya. Nah, itu akan apa? Akan membantu dia untuk tafatun lil muskilat. Tafatun itu dari fitnah ya, kecerdasan. Membantu dia untuk memikirkan dengan menyimpulkan dengan jitu ya, pas itu, dengan masalah-masalah yang dihadapi. Karena masih fresh ya, belum terganggu dengan kegiatan duniawi pikirannya dan hatinya. Pagi ya, pagi hari ya. Suma min sahwatin nahar, sudah mulai siang meninggi sampai waktu asar itu dipakai untuk
menulis, dan membaca. Sampai asar ya. La yatruk dzalika illa fi waqti aklin. Ya. Tidak dibiarkan waktu begitu saja kecuali untuk makan, bersuci ya, atau sholat wajib, atau tidur sejenak siang. Nah, gitu ya. Jadi itu zikirnya seorang ulama begitu. Nah, kalau dia bisa menggabungkan sementara dia baca tapi hatinya tetap bertasbih misalnya, itu bagus lagi. Bagus lagi ya. Nah, kemudian setelah asar sampai matahari menguning di barat itu, untuk mendengar, dipakai waktunya untuk mendengar apa yang ma yaqra alaihi min tafsir. Ya. Mendengar bacaan dari tafsir. Ya, entah dengan kalau dulu kadang muridnya suruh baca. Ya, tapi zaman sekarang bisa pakai via audio dan sebagainya ya. Sudah banyak sarana. Au hadis, atau mendengar hadis, atau ilmu yang bermanfaat. Dia belajar juga. Kalau tadi kan baca sendiri. Nah, ini dia belajar. Wa minal isfirar ilal ghurub. Dari kemudian matahari menguning sampai terbenam. Nah, itu baru seorang alim ini harusnya sibuk dengan istighfar dan tasbih. Nah, jadi untuk ibadah zikirnya itu habis subuh sama habis atau sebelum maghrib. Ya. Sisanya untuk baca, analisa, dan seterusnya. Fayakun wirduhul awal min amali lisan. Wirid pertamanya dengan perbuatan lisan, zikir di ba'da subuh tadi. Dan juga watsani fi amalil qalbi bis tafkir. Wirid keduanya dengan amalan hati, dengan berpikir. Wal wirdus salis, dan yang ketiga fi amalil aini wal yadi wal mutalaah wan nasakh. Wirid ketiga bagi seorang ulama itu ya adalah perbuatan mata. Baca itu kan perbuatan mata ya, ibadah mata. Ya. Baca itu ibadah mata, kemudian menulis ya ibadah tangan, baca itu ibadah pikiran juga ya. Wan nasakh, kemudian ibadah mengkopi ya. Zaman dulu belum ada fotokopi sehingga kemudian menggandakan buku itu tulis tangan. Itu masalah tersendiri ya. Bagaimana memperbanyak sebuah buku. Gitu ya. Lama juga waktunya gitu. Zaman dulu, sekarang sudah mudah ya. Sudah mudah. Warabi ba'dal asri, yang keempat setelah asar fi amali sam'i litatarawwahal ain wal yad. Jadi pada asarnya dipakai untuk ibadah mendengar, perbuatan mendengar supaya mata dan tangannya istirahat. Baca nulis tak ya bosan gitu ya. Jadi selang-seling ya. Itu untuk supaya ibadah kita bervariasi. Fa'inal mutala'ah wa nasakh ba'dal asri rubbama adarra bil ain, karena di antara sebabnya baca dan menulis atau mengkopi setelah asar itu bisa membahayakan mata, karena zaman dulu lampu kan belum seterang sekarang, pakai lampu minyak itu ya. Nah, itu kalau untuk nulis baca ya bahaya matanya gitu kan. Nah, sudah mulai redup cahayanya. Tapi sekarang malam juga bisa baca ya. Wa amal lail, di malam hari, fa ahsin qismatan fihi, fa ahsanu qismatin fihi qismatus syafi'i. Di malam hari pembagian waktu yang paling baik menurut kondisi seorang ulama ini seperti pembagiannya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i membagi waktunya di malam itu dibagi tiga bagian ya. As-sulusul awal li kitabatil ilm, sepertiga pertama waktunya Imam Syafi'i itu dipakai untuk menulis ilmu ya, untuk menulis ilmu. Kemudian sepertiga kedua dipakai untuk sholat sama beliau ya.
Kemudian sepertiga ketiga dipakai untuk tidur. Dipakai untuk tidur. Jadi sholatnya beliau malah di sepertiga kedua ya. Sepertiga kedua. Nah, wa amma saif, sementara di musim panas itu tidak mungkin pembagian 3 waktu itu. Ya, musim panas kan berat ya, di sebagian negara itu tidak bisa beraktivitas. Ya. Kalau kita bisa ya musim kemarau, bukan panas ya, musim kemarau bisa ya. Kita negara tropis ya. Farubbama la yahtamilu dzalik. Di musim panas itu tidak bisa dipakai 3 bagian begini. Illa idza kana aktsarun naumi bin nahar. Kecuali jika di siang hari itu banyak tidur, maka pembagian 3 waktu tadi itu bisa di malam hari. Termasuk di musim panas. Nah, tapi saat musim panas rata-rata tidak bisa dibagi nih ya. Makanya kenapa sebagian belajar di luar negeri itu liburnya itu ya 1 musim, liburan musim panas gitu. Ya karena nggak bisa dipakai belajar. Nah, idan di sini ya, berarti Imam Syafi'i punya pembagian waktu di malam hari 3, sepertiga pertama, sepertiga kedua, dan sepertiga ketiga. Ya. Nah, bagaimana jika kondisi seseorang itu sebagai pembelajar? Apa bedanya seorang ulama dengan pembelajar? Seorang ulama keilmuannya itu sudah lumayan matang, sampai matang. Ya. Kalau pembelajar itu dia masih terus berusaha untuk melengkapi keilmuannya, ya. Tidak mau berhenti untuk belajar. Dan ini tidak hanya pada sekolah-sekolah formal ya. Belajar itu tidak hanya sebagai seorang pembelajar, itu tidak harus sebagai dia belajar formal, tapi non formal pun itu jauh lebih banyak peluangnya untuk belajar. Apalagi di masa sekarang ya, di masa internet dan sebagainya, itu banyak hal yang bisa didapat dari online ini ya. Dan pandemi ini memaksa orang untuk belajar dari online. Banyak hal yang bisa didapatkan. Cara membuat apa misalnya itu kan banyak dicari orang. Kemudian tutorial itu banyak dicari orang sekarang ini. Nah, itu juga bagian dari pembelajaran. Fa inna ta'allum afdal min at-tasyaghul bil adhkari wan nawafil. Coba bayangkan. Kesimpulan seorang penulis buku ini, bahwa belajar itu lebih baik, lebih utama daripada menyibukkan diri dengan zikir dan nawafil, sholat-sholat sunnah. Ya. Kalau bisa menggabungkan dua-duanya bagus, lebih bagus lagi ya. Tapi kalau dibandingkan, itu belajar itu afdal minat tasyagul bil adhkari wan nawafil. Hukmul muta'alim, hukumnya pembelajar itu sama dengan hukumnya seorang alim. Ya, pada urutan wiridnya. Bedanya kalau alim itu lebih kepada mengajarkan, kalau muta'alim itu lebih dia mempelajari, ya, mempelajari ilmu itu. Nah, ya, lakinnahu sama dengan alim, lakinnahu yashtaghilu bil ifadati hina yashtaghilul alimu bil ifadah. Itu bedanya ya. Jadi pembelajar ini menyibukkan waktunya untuk mengambil manfaat ya sebanyak mungkin, sementara seorang ulama itu menyibukkan waktunya untuk memberi manfaat. Dua-duanya dapat ya. Makanya belajar itu gurunya ya dapat, muridnya dapat. Jika kemudian itu kita jadikan media untuk berpikir. Belajar itu berpikir. Karena itu bagian dari mensyukuri nikmat akal dan hati. Ya, belajar dan mengajar itu bagian dari mensyukuri nikmat akal dan nikmat hati. Ya, karena akal ini kan luar biasa. Kalau kita tidak isi, ya dia kosong. Nggak ada. Ada satu hikmah itu mengatakan faqidus syai'i la yu'ti. Orang yang nggak punya apa-apa itu nggak bisa memberi.
Fakidus syai, orang yang kehilangan sesuatu, la yu'ti, nggak bisa memberi. Apa yang mau diberi kalau kita nggak punya? Okay. Fakidus syai la yu'ti. Nah. Kemudian obit ta'lik. Juga ta'lik itu komentar ya, atau menyisipkan penjelasan. Atau kalau zaman dulu memberikan catatan ya, atau menjenggoti buku ya, kasih catatan. Buku itu buku yang kita baca, kasih catatan, disimpulkan, kasih tanda, oh ini yang penting ini, dan seterusnya. Itu ta'lik namanya. Wan nasakh, menulis. Hina yashtagilul alim bit tasnif, saat seorang ulama itu sibuk dengan mengarang buku atau menulis buku, maka seorang pembelajar ini harus sibuk dengan ngasih catatan di buku yang dia baca, mudah untuk diulang, atau nasakh ya, menjiplak atau mengcopy ya, yang dia baca. Fa in kana minal awam, jika dia termasuk orang awam, kana huduruhu majalis dzikri wal ilmi wal wa'di afdal. Kalau dia termasuk orang awam tapi dia seorang pembelajar, maka dia hadir di majelis ilmu, majelis zikir seperti ini, majelis nasihat ya, itu lebih afdal daripada dia sibuk dengan wirid-wirid yang sunnah. Ya. Nah, media seperti ini, pembelajaran seperti ini, kajian, ini juga, ini zikir atau ini juga wirid sebenarnya. Gitu. Maka kita niatkan saat kita mengikuti seperti ini, itu wirid kita. Makanya tadi ya, kita habis subuh itu, harusnya kan waktu baik untuk zikir pagi. Nah, kita sedang ngaji gini, gimana gitu. Kita nggak baca kan? Atau kalau bisa menggabungkan dua-duanya bagus. Sambil mendengarkan, juga sambil baca. Tapi kan enggak semua orang bisa. Nah, maka ngaji begini, ya inilah yang kemudian kita kita niatkan sebagai wirid. Ya, sebagai wirid ya. Nah, makanya beda kondisi orang, itu beda. Ibadahnya, beda wiridnya. Kalau disamakan, itu zalim namanya. Ya. Karena memaksakan sesuatu yang orang itu waktunya nggak ada. Itu zalim itu. Nah, apalagi ini seorang wali, seorang hakim atau seorang penguasa ya. Pemimpin ya, mislul imam wal qadhi, seperti seorang pemimpin, seorang hakim ya. Au al mutawalli lin nazar fi umuril mu'minin, atau orang-orang yang diwakilkan untuk melihat atau ngurusi urusan orang-orang Islam atau masyarakat secara umum. Orang-orang pemerintahan, orang-orang yang di perwakilan ya, dan seterusnya. Itu yang orang-orang yang sibuk mengurusi urusan-urusan umum, umat Islam secara umum atau manusia seluruhnya, ya, masyarakat seluruhnya. Faqiyamuhu bihajatil muslimin wa agradihim ala wifqa syar'i wa qasdil ikhlas afdal min al-awrati mafurah. Jadi hari-harinya atau waktunya dia sibuk untuk mengurusi urusannya umat Islam, memudahkan urusan mereka, ya, memberikan jalur yang mereka kemudian bisa akses dengan mudah, ya. Wa agradihim ala wifqa, dan kemudian menyalurkan ya, atau memberikan jalan supaya tujuan mereka tercapai sesuai dengan syariat, ya. Wa qasdil ikhlas, dan niatnya ikhlas, ya. Itu lebih baik ya, daripada wirid yang tadi disebutkan di atas. Ya. Sekali lagi, kalau dia mampu menggabungkan, sementara dia beraktivitas dan hatinya tetap bertasbih, berzikir, itu bagus lagi. Tapi kalau tidak bisa menggabungkan, ya tugas hariannya itulah yang dijadikan wirid. Ya. Kalau dia sebagai seorang pegawai negeri, ya tugas hariannya itulah yang dijadikan wiridnya. Ya. Ya.
dengan kesibukan di pemerintahan yang padat dan seterusnya ya, itu kan tidak mungkin. Paling dia istirahat jam-jam sholat misalnya, jam-jam makan, jam sholat. Ya hari-hariannya itulah yang dia jadikan sebagai wirid. Karena memberikan kemudahan kepada orang itu ibadah tersendiri. Menjadikan orang itu bahagia, karena dipermudah urusannya itu ibadah tersendiri. Lianna ibadah yata'adda. Liannahu ibadah yata'adda naf'uha. Nah, kenapa itu menjadi bagian dari wirid? Karena itu ibadah juga dan manfaatnya meluas. Ya. Manfaatnya meluas. Nah, jadi di pemerintahan, di perwakilan, lembaga perwakilan itu termasuk ladang untuk menggandakan amal sebenarnya. Karena ibadahnya meluas, dimanfaatkan oleh banyak orang. Bahkan tidak hanya umat Islam, semua masyarakat. Ya. Fayam bagi an yaktasir fin nahar alal maktubat. Maka sebaiknya di waktu siang ini, waktu siangnya itu hanya fokus pada sholat-sholat wajib saja. Selainnya fokus untuk melayani orang. Summa yastafrigu baqi zaman fi dzalik. Ya, kemudian sisa waktunya dengan makan dan sholat saja misalnya, sisa waktunya dipakai untuk memudahkan urusan orang lain. Itu. Wayakna bi auradil lail. Nah, baru malamnya karena kerjanya sudah selesai di siang hari, ya malamnya kita isi dengan wirid. Kalau kita sebagai orang-orang yang tadi ya berkecimpung di tempat-tempat yang untuk kemaslahatan umum ya, untuk kemaslahatan umum. Malamnya dipakai ya jeda istirahat boleh, tapi malamnya kemudian dipakai untuk wirid baca ya, wirid. Kemudian yang kelima, seorang pekerja profesi ya, yang harinya kalau tadi lebih kepada pemimpinnya, ini pekerja umum ya. Wa huwa muhtajun ilal kasb, yang dia orang bekerja itu, yang dia butuh dengan kebutuhan harian, pembiayaan kebutuhan harian untuk dia dan keluarganya. Kadang-kadang orang itu kan mencari nafkah itu, mencari untuk hari itu ya dimakan hari itu, besok cari lagi kan begitu, nggak ada simpanan. Kalau tadi pemimpin kan masih ada mungkin ya, tapi ada orang itu yang dia berangkat sekarang ya untuk hari itu, besok ya berangkat lagi. Kalau nggak kerja hari itu sakit misalnya, nggak ada yang didapat, gitu kan? Nggak ada yang didapat. Nah, dia harus bekerja ya. Muhtajun ilal kasbi lahu, untuk dia kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya. Maka falaisa lahu an yastaghriq az-zaman fi ta'abbud. Orang seperti ini itu tidak boleh menggunakan seluruh waktunya untuk ibadah. Ini yang kemudian di masa Umar bin Khattab itu ditanya saat Umar bin Khattab masuk Masjid Nabawi. Ada orang itu lagi. Kemudian di banyak kesempatan orang itu duduk aja ibadah aja. Kemudian ditanya, siapa orang ini? Terus siapa yang ngasih makan dia dan keluarganya? Gitu kan? Sama sahabat yang lain dijawab, keluarganya atau saudaranya. Demi Allah, saudaranya itu lebih baik dari ini, dari orang ini. Kemudian akhirnya oleh Umar didekati dan disampaikan. Ukhruj, suruh keluar sama Umar ya. Ukhruj fa innas samaa'a la tumtiru dhahaban wala fiddah. Ya. Keluar kamu sekarang dari masjid ini karena langit itu nggak turun hujan emas dan perak. Artinya ada waktu yang dimana kita harus bekerja, ada waktu yang dimana kita harus beribadah. Ya. Nah, itu perlu kita, maka keseimbangan dalam kehidupan perlu kita latih. Balaisalahu, maka orang yang seperti tadi, yang masih butuh bekerja itu, dia tidak boleh menghabiskan waktunya untuk ibadah saja.
Bal yajtahid, dia harus bersungguh-sungguh dalam bekerja. Ma'adawami dzikri. Di sela-sela bekerja kan bisa diselingi zikir ya. Nah, itu menjadikan pekerjaannya, profesinya berkah. Ya. Bisa jadi dia kerja di apa, jenis pekerjaannya, tapi rezekinya nanti dari arah yang lain. Rezekinya dari arah yang lain. Karena dia sudah bersungguh-sungguh, sudah berpikir dalam bekerjanya, itu akan ada, bisa jadi Allah akan memberi rezeki dari arah yang bukan dari ranah pekerjaannya. Faidah hasalalahu ma yakfi, jika kemudian dia mendapatkan apa yang cukup baginya, baru awid al-aurat, awad al-aurat. Dia membiasakan wirid yang tadi di atas itu ya. Nah, jadi kondisi orang berbeda wiridnya dengan kondisi yang lain. Ya. Yang penting kapan dia bisa mampu menghadirkan hati untuk dekat dengan Allah, itulah tujuan pikirnya tercapai. Kemudian yang keenam, kondisi yang keenam, al-mustaghriq bimahabbatillah, orang yang mustaghriq itu dia hanyut ya dalam cinta kepada Allah. Ya. Maka wiridnya orang-orang seperti itu setelah sholat 5 waktu, itu hudurul qalbi ma'allah, hadirnya hati bersama Allah dalam kondisi apapun. Nah, ini tingkatannya lebih jauh lagi ya. Ada orang-orang yang memang dalam kondisi apapun tapi hatinya tetap hadir. Itu yang tadi saya bilang ya, menggabungkan antara ibadah hati dengan ibadah fisik. Yang kadang ibadah fisiknya nggak ada kaitannya dengan ibadah, tapi hatinya tetap hadir bersama Allah. Ya, wa huwa yuharrikuhu ila ma yuridu min wirdih. Nah, dialah Allah yang menggerakkan dia apa yang dia inginkan, wirid apa yang dia inginkan di hari-hari itu ya. Nah, ini berbeda kondisi satu orang dengan kondisi yang lainnya, tidak bisa disamakan. Ya, tidak bisa disamakan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya wa yambaghi an yudawim alal aurat. Kondisi apapun yang kita miliki, hendaknya sebaiknya kita melestarikan, membaca atau wirid yang kita punya. Ya, itu membiasakan diri untuk membaca terus-menerus. Ya. Kenapa? Karena sabda Nabi yang pernah juga saya singgung sebelumnya, ahabbul a'mal ya, ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuhu wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah itu adwamuhu, yang paling dilaksanakan terus-menerus meskipun sedikit. Meskipun sedikit. Ya. Nah, jadi kalau belentong-belentong itu termasuk boleh, tapi tidak seperti yang terus-menerus ya. Tidak seperti yang terus-menerus. Ini kan butuh kesungguhan yang luar biasa ya, memastikan wirid yang kita baca terus-menerus itu butuh kesungguhan yang luar biasa. Karena tadi jiwa kita itu cenderung bosan dan malas. Khuliqal insanu halu'a. Ya. Kegiatan yang monoton itu biasanya membosankan. Kan butuh perjuangan untuk terus-menerus dalam zikir itu atau wirid itu meskipun sedikit. Itu yang kenapa di antara hikmah kenapa Allah paling cinta kepada amal yang dilakukan terus-menerus. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam amaluhu daimah ya. Jadi Nabi melaksanakan amal itu tidak terputus terus gitu. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya subtema berikutnya ini tentang bab qiyamul laili, salat malam, keutamaannya dan lain-lain.
kitabnya. Wa qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, tatajafa junubuhum 'anil madaji. Ya, bahwa tulang-tulang rusuk itu, junub itu tulang-tulang rusuknya itu tatajafa, itu menjauh dari tempat tidur. Karena tidur yang kemarin kita bahas itu kan afdolnya miring kanan ya, maka di sini yang disebut di surat As-Sajdah ini junubuhum, tulang samping kanan ini ya. Itu kalau menjauh dari maudhaji itu tempat tidur, nah itu bagus ya. Tapi tadi tetap melihat kondisi ya, kondisi beberapa orang berbeda satu dengan yang lain. Apalagi di zaman sekarang kadang ada orang itu yang kerja shift malam, nah itu bisa sampai pagi kerja. Shiftnya bagi 3 ya, pagi, siang, malam. Itu ya dia bekerja kok malam kok gitu kan. Jadi berbeda kondisi dengan satu dengan yang lain. Waqala Nabi SAW, Nabi bersabda, alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum wa huwa qurbah ila rabbikum wa maghfirah lis-sayyi'at wa minhatun 'anil ismi. Wa manhatun 'anil ismi. Wa fi fadli ahadits katsirah. Hendaknya kalian melaksanakan qiyamul lail karena itu menjadi kebiasaan orang saleh sebelum kalian, dan juga menjadi sarana kurbah, mendekatkan diri kepada Tuhan kalian. Kemudian wa maghfirah lisayyi'at, menjadi penggugur dosa, pengampun dosa, penggugur dosa. Wa manhatun, menjadi penolak ya, atau melarang dosa. Ini maghfirah, diampuni dosanya, dan manhatun, menjadi pencegah untuk membuat dosa baru. Dan keutamanya banyak hadis yang menyebutkan. Di antaranya pernyataan Hasan Al-Basri, seorang tabi'in ini ya. Lam ajid minal ibadati syai'an asyaddu minas shalah fi jawfil lail. Saya tidak mendapati ibadah itu yang paling asyaddu, yang paling saya rasakan manfaatnya, paling nyaman, paling tenang hati ya, daripada sholat di tengah malam. Hasan Al-Basri. Faqila lahu, dikatakan kepadanya, mabalul mutahajjidin ahsanun nasi wujuhan. Kenapa orang-orang yang ahli tahajud itu wajahnya kok berseri gitu? Faqala li'annahum khalau birrahmani fa'albasahum min nuri. Karena mereka berdua-dua dengan Allah di malam hari saat manusia tidur, maka Allah memberikan kepadanya sedikit dari cahayanya. Sedikit dari cahayanya. Nah, ini bukan berarti bercahaya ini maksudnya ya bukan karena wajahnya putih, atau orang hitam juga bisa bercahaya. Apa bahasa kita mungkin aura ya, aura wajah. Mabalul mutahajjidin ahsanun nasi wujuhan. Tapi itu pendapat seseorang tabi'in ya, yang pernah disampaikan. Apa kira-kira yang menjadi penyebab untuk memudahkan? Di antaranya sini ya. Adalah ilam qiyamul laili sa'ab. Qiyamul lail termasuk ibadah yang wufiqa lil qiyami bi syurutihil muyassarah lahu, kecuali orang-orang yang diberi taufik oleh Allah untuk melaksanakan dengan syarat-syarat yang memudahkan baginya. Di antaranya syarat-syarat itu ada yang zahir, ada yang nampak, dan ada yang tidak nampak. Syarat yang nampak mungkin saya selesaikan sampai sini dulu. Artinya sudah ya. Fa'amad zahir, yang nampak, fa'an la yuksir al-akal. Di antara sebab-sebab yang memudahkan, yang tampak, yang bisa kita lakukan dan tampak, tidak banyak makan. La yuksir al-akal. Wa kana ba'duhum yaqul, sebagian mereka berkata, ya ma'syaral muridin, wahai orang-orang yang murid. Ya, kemarin
Ini istilah sufi katanya ya. Jadi semuanya sebenarnya murid ya. Orang yang menginginkan dekat dengan Allah itu murid namanya. Tapi tingkat keinginannya kan beda-beda satu dengan yang lain. Ya ma'syaral muridin, la ta'kulu katsiran, fatashrabu katsiran, fatanamu katsiran, fatakhsaru katsiran. Janganlah kamu makan yang banyak, minum banyak, karena akan tidur banyak juga. Banyak makan, banyak minum, yang ngantuk. Ini bisa kita rasakan saat misalnya setelah buka puasa, terus kita bukanya itu banyak sekali, minumnya banyak ya, itu terawih aja ngantuk. Itu teori ini bisa kita dapatkan saat bulan Ramadan. Bagaimana saat misalnya kita atur ritme buka kita, terawih bisa nyaman insya Allah. Jadi banyak makan dan banyak minum itu kadang ya, menjadikan kita ngantuk. Fatanamu kasiran, fatakhsaru kasiran, maka kalian akan rugi banyak juga. Fatakhsaru kasiran. Gitu ya. Kemudian diantaranya la yut'im nafsahu bin nahar bila amali syaqqah. Tidak menjadikan fisiknya capek di siang hari dengan pekerjaan berat. Itu diantara sebab-sebab yang zahir untuk mudah dia mulai. Kemudian yang ketiga, an la yatruk al-qailulah bin nahar. Dia tidak meninggalkan tidur siang. Karena tidur siang qailulah ya, tidur istirahat siang sebentar itu akan membantu untuk bisa bangun malam. Di antara yang lain, yajtanib al-auzar, menjauhi dosa. Itu akan memudahkan secara fisik ya. Waqala Tsauri, Imam Tsauri juga tabi'in, beliau menyatakan haram tu qiyamal lail hurim tu qiyamal lail khamsata ashhur bidzambin adzabtuhu, masyaallah. Saya tidak bisa bangun malam 5 bulan. Dia nih ya, Tsauri ya, seorang tabi'in, karena dosa yang pernah saya lakukan. Jadi bisa jadi kalau berat bangun itu bisa jadi karena dosa yang kita laksanakan. Itu pernyataan beliau. Hurim tu qiyamal laili khamsata ashhur. Saya diharamkan oleh Allah tidak bisa bangun malam itu karena 5 bulan ya, tidak hanya 5 hari, 5 bulan. Itu karena dosa yang pernah saya lakukan. Nah, bahkan ada juga seorang tabi'in menyatakan juga, kalau saya berbuat dosa, saya melihat dampak pengaruh dosa itu kepada perilaku keluarga saya. Itu seorang tabi'in juga pernah menyatakan begitu. Kalau saya melakukan dosa, jadi pengaruh dosa itu saya bisa lihat pengaruhnya kepada anak, istri, keluarga saya. Nah, itu kan berarti setelah dia berbuat, dia memurajaah ya, melihat, kemudian bertaubat dan ada dampaknya. Ada dampaknya. Maka jamaah sekalian, mudah-mudahan ya kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik ya, hidayah dan berkahnya sehingga kita diberikan kemudahan sebagai murid ya untuk bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wirid-wirid yang bisa jadi antar satu dengan yang lain dari kita ini berbeda wiridnya. Apapun perbedaan itu mudah-mudahan itu menjadi sarana kita mendekatkan diri kepada Allah, baik wirid bacaan atau wirid perbuatan atau wirid hati. Ya. Insya Allah kita semuanya selalu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita di dunia hatta akhirah insyaallah. Amin. Itu mungkin yang bisa disampaikan di pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Marilah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita. Allah masyaallah alamin dan syakirin hamdan na'imin hamdan na'imin ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa alayna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat.
يا قاضي الحاجات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين وسلمنا وإياهم من آفات الدنيا والدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mohon Ustaz.